Oke teman-teman, jadi ini saya akan menunjukkan itu cara mudah ya, cara mudah merakit power amplifier 150 watt ya. Ini hanya cuma 150 watt aja. Ya kurang lebihnya segitulah ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya beli itu hanya cuma driver aja teman-teman. Seperti di video-video saya sebelumnya. Drivernya inilah. Bungkusnya seperti ini. Titanic Power Stereo. Ini produk dari GM ya. Sebenarnya nggak harus produk dari GM, juga banyak sih teman-teman. Nah, ini produk dari GM tidak ada transistornya ya. Saya hanya menggunakan transistor TIP. Nomornya 2922 sama 3055 teman. Nah, ini saya akan sharing kemarin beberapa hari yang lalu. Ini saya coba di VAC 32. TIP itu gosong. TIP maupun jengkolan itu yang satu gosong, yang satu mati, yang satunya tidak teman. Jadi saya sarankan teman-teman kasih tegangan di 25 volt aja untuk TP 2955 maupun TP 3055 nya ya, maupun jengkolan ya, baik TP maupun jengkolan, yang penting kodenya sama 2955 atau 3055. Teman-teman kasih VAC aja di 25 volt ya. Nah, saya menggunakan kemarin saya coba itu pakai trafo 5 ampere besar, bukan 5 ampere kecil ya. Jadi mau kemarin saya 5 ampere besar, saya pengen tahu sih kira-kira sampai mana kira-kira TIP 305. Ternyata memang bener yang terjadi, baik jengkolan maupun TIP ternyata sama-sama aja, alias mati juga ya teman-teman. Ini hanya sekedar aja teman-teman, jangan ditaruh VAC yang ke 25 ya, jangan ditaruh ke VAC 25, 32 sorry 32 ya, taruh VAC aja di 25 aja, itu bagus kalau untuk ya TIP di tipe 3055 maupun jenggolan 3055 ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan cara simpel ya. Jadi ini sudah saya pasang untuk perkabelannya. Di sini ada untuk bagian speaker ya, output speakernya sudah saya pasang. Nah, di sini untuk kabel transistornya memang sengaja saya panjangin teman-teman ya. Sebenarnya ini terlalu panjang kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi ini terlalu panjang nanti, jadi bisa saya mungkin akan saya potong lagi nanti. Nah, terus di sini saya menggunakan model teknik sekun, atau lebih tepatnya itu lebih enak ya, tinggal pasang lepas. Jadi seperti ini terpisah ya, saya beli sendiri untuk sekunnya sendiri teman-teman, beli sendiri, jadi tidak satu paket ya teman-teman ya. Nah ini saya tidak modif untuk power ini, enggak ada yang modif, hanya 10K aja yang saya ganti dengan 1 watt ya. Jadi enggak ada masalah, ini 1 watt 1K itu 10K. Ini kan di sini kan pewanas ya, pewanasnya luar biasa, panas biasa itu, enggak sampai panas banget. Terus untuk bagian untuk drivernya, sorry saya kasih tahu dulu, driver ini masih original, jadi itu belum ada yang dimodif, hanya ini loh 10K aja saya ganti 1 watt. Teman-teman kalau nggak diganti juga nggak apa, di VAC 25 itu aman, nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan untuk putih-putih ini adalah pasta ya. Ini benar-benar sangat membantu agar supaya panas pada transistor ini dia itu meresap ke heatsink. Lebih tepatnya tuh kalau proses untuk menetralisir dari panas transistor ke heatsink, lebih tepatnya perpindahan antara panas itu ke heatsink itu lebih gimana gitu ya, lebih bener-bener masuk pendingin, bener-bener tenan, beneran teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak kasih pasta gimana, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa itu teman-teman kasih pasta ya, seperti ini loh teman-teman pastanya. Nah, ini harganya tidak terlalu mahal ya, hanya sekitar 11 ribuan itu aja, 11.000, 14.000, 15.000 sekitar segitulah. Jadi nggak terlalu mahal seperti ini peserta. Nah, ini cukup lumayan banyak kok isinya ya teman-teman ya, jadi seperti ini. Nah, oke ya, nanti saya menggunakan PSU yaitu 4 elko yang sudah saya rakit ya. Teman-teman bisa beli aja di online, itu harganya murah ya. Teman-teman bisa beli di online aja, itu harganya cukup murah. Oke, saya ambil dulu ya PSU nya ya. Nah teman-teman, ini adalah PSU nya ya. Jadi ini PSU pasang sendiri ya, saya rakit sendiri. Ini elko biasa, itu bukan elko yang mahal ya, elko biasa aja. Ini merek audio 50 volt 10.000. Kalau untuk 5 ampere kecil 4 elko ini bagus teman-teman.
jadi nggak ada masalah, bagus, harganya juga murah, elko-nya juga nggak terlalu mahal teman. Kalau teman-teman mau lebih murah itu beli yang sudah jadi di online itu murah teman, nggak mahal beneran, daripada teman-teman beli sendiri-sendiri komponen, merakit sendiri di rumah, mendingan beli yang sudah jadi aja. Ini belum ada sekun, ini sekun itu baru saya pasang sendiri, itu baru, ini belum lama ya. Jadi seperti ini ya, ini 4 elko, jadi cocok kalau untuk trafo 5 ampere kecil itu pas, cocok banget ya. Jadi oke teman-teman, jadi langkah pertama apa ya, oh ya sorry ada yang kelewatan, yaitu saya menggunakan tune controlnya itu pakai tune control ini, tune control yang sudah dilengkapi filter subwoofer ya. Ini nanti dikasih di 12 volt non CT masih bisa, tapi idealnya itu sebenarnya 15 volt sih, tapi masih bisa teman-teman untuk mendapatkan hasil maksimal itu 15 volt 18 volt 15 volt itu sebenarnya itu saya menyarankan 15 volt. Saya menggunakan regulator simetris seperti ini ya, ini 15 volt. Jadi kalau regulator ini ya teman-teman, jadi saya kasih tahu kan, kalau teman-teman beli regulator yang seperti saya ini, enaknya apa, dipakai borongan ini loh, ini kuat. Jadi nah panasnya itu di TIP 3132. Ini TIP 3132 ini sebagai penguat ya, penguat. Kalau misalkan penguat bebannya banyak, jadi di sini ini bebannya itu dialihkan ke TIP 3132. Sedangkan penurun tegangannya itu menggunakan dioda zener 15 volt. Kalau teman-teman dioda zener diganti 12 volt, maka outputnya 12 volt teman. Jadi seperti tergantung ini, tergantung pada dioda zener ini. Nah ini kalau dipakai untuk borongan mantep ya, cocok, recommended. Borongan maksudnya teman pakai pakai power simetris itu banyak tuh ya, sorry pakai tune control yang menggunakan power simetris banyak itu cocok kalau dipakai untuk borongan, jadi nggak ada masalah teman. Oke ya, jadi kita langkah pertama saya sambung dulu untuk bagian PSU ke kabel PSU ke trafo ya, ini saya singkirkan dulu. Oke, ini ya saya solder dulu bagian CT ya, kabel CT nya dulu, angka awalnya. Terus selanjutnya bagian yang ke AC nya, ini masih tegangan AC ya, karena belum melalui dioda jadi masih tegangan AC. Saya taruh di 25 volt teman-teman bisa lihat ya, jangan di 32 ya, karena 32 itu TP 2955 itu nggak mampu teman, ternyata nggak awet ya, mungkin hanya satu yang mampu, yang satunya lagi mati. Nah seperti ini ya. Oke ya teman-teman, ini adalah bagian untuk pemasangan kabel ya yang ke PSU ya. Jadi saya menggunakan VAC 25, jadi di sini 25 ya. Nah ini hanya 5 ampere kecil, saya rasa cocok kalau untuk dipakai di rumah-rumah, itu cocok ya. Saya menggunakan 4 elko ya teman-teman, jadi ini tinggal hanya tancap-tancapin aja teman-teman ya, seperti ini. Nah oke, langkah berikutnya adalah saya akan pasang dulu untuk bagian regulator ya, PSU untuk tune control teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu ya. Nah seperti ini kan. Nah ini solusinya gimana ini, cara misalkan non CT, ini kan non CT ya, sedangkan ini regulatornya kan misalkan dipakai di trafo non CT enggak ya, bisa teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini kabel warna hijau, ini warna hijau ini kan tertuju ke CT, kita taruh di 0 pada tegangan ekstra ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini ada 0 di tegangan ekstra sama 12 volt, kita taruh aja ya, kita pasang aja. Untuk yang pertama adalah kabel warna hijau, kita taruh di solder di 0 ya, di sini kita solder dulu ya, tak solder dulu ya teman-temannya. Nah seperti ini ya. Nah. Terus yang bagian kabel warna hitam ini kan yang di AC, ini kan ada AC. Nah ini ada AC1 AC2 ya, katakanlah seperti itu. Ini kalau dipasang salah satu aja AC1 itu nggak apa-apa, tapi kita jadikan satu, gabung jadi satu seperti ini, ditaruh di 12 volt. Nanti outputnya apa nggak berulang, tetap aja dia di 12 volt, karena dia regulator ini walaupun outputnya 15 volt, apabila dikasih tegangan kasih
di tegangan VAC nya 15, maka outputnya juga 15. Tapi kalau di 18 tetap outputnya di 15 volt teman-teman. Jadi dia akan mengikuti di tegangan utama. Kalau misalkan apa ya, untuk outputnya sendiri dia 15 volt, kalau dikasih tegangan utama 12 volt, maka outputnya akan mengikuti di tegangan utama. Tegangan utama di sini ya, di VAC nya yaitu 12 volt. Teman-teman nggak perlu panik ya. Ini udah selesai ya teman-teman, saya kasih tahu kan. Nah jadi seperti ini ya. Nah ini mungkin baru pemula ya, yang mungkin nanya saya punya trafo non CT kira-kira bisa nggak, ya bisa teman-teman. Sebenarnya lebih bagus itu kalau di sini 18 volt meskipun non CT itu malah lebih bagus sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak keberatan dengan apa tegangannya cuma 12 volt ya teman-teman, kasih trafo aja sendiri 1 ampere. Tapi saya tidak menyarankan regulator ini digabung dengan tegangan utama VAC utama ini ya, saya tidak menyarankan. Bukan tidak menyarankan, saya tidak menyarankan sama sekali, malah tidak merekomendasikan ya. Kalau bisa teman-teman kasih trafo sendiri aja 1 ampere itu tidak cukup, 1 ampere aja ya, jangan 500 mili ampere, 1 ampere ya. 1 ampere itu pas kalau untuk kontrol teman-teman. 1 ampere itu bisa pakai untuk apa ya, untuk tune kontrol. Kalau kipas gimana, kipas saya sarankan sendiri aja lah, ini kan kosong nanti lah, kipasnya ambil yang dari sini. Ini cocok kalau untuk pakai kipas, 2 kipas itu nggak ada masalah ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah oke, jadi ini kan udah selesai. Terus ini saya singkirkan terlebih dahulu gini, nanti kita tinggal pasang gitu aja ya, tinggal tancap seperti ini, seperti apa ya, tinggal tancap aja teman. Nah, oke, jadi ini bagian ini kan udah selesai. Jadi proses selanjutnya adalah untuk apa ya, itu loh, oh ya yang ini, yang bagian power ya, bagian power saya ambil dulu seperti ini. Kabelnya ini agak terlalu panjang, kepanjangan teman-teman ya. Nah ya, ini kabelnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini untuk inputnya ya, ini kabel input ya teman-teman, kabel input nih. Jadi udah tahu lah ya inputnya di mana. Input tuh di driver ini pasti tahu lah teman-teman ya. Oke, saya beginiin dulu biar kelihatan enggak terlalu ya. Jadi bentar ya. Langkah selanjutnya adalah proses apa ya, oh ya ini bentar, ini proses anu aja ya, langsung aja saya kasih tahu kan cara pasang, proses pemasangan dari driver ke PSU ya. Kita bisa lihat dulu bagian yang mana, bentar ya. Nah ini yang merah ya, yang merah ini adalah VDC plus, sedangkan yang warna hitam adalah VDC negatif ya. Teman-teman bisa lihat ya, warna merah itu VDC plus, dengan yang warna hitam negatif. Groundnya itu warna hijau berarti. Oke ya, saya taruh dulu ini, saya pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian merah tadi plus, VDC plus itu sini teman ya, bagian plus ya. Tadi kan warna merah ya, nanti kita cross check bersama-sama ya. Merah terus tinggal pasang ini, ceklek. Nah warna hitam VDC negatif, tinggal pasang ini lah teman-teman. 1 2 3 cekring. Nah, terus biru ini ada bagian ground atau sama dengan CT, sama aja. Nah seperti ini ya, simple ya, biar kayak ala pabrik ya. Jadi tancap. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar atau belum ya. Pokoknya bagian tegangan utama itu harus teman-teman tuh harus cek dulu apakah ada yang salah. Oh ya benar, negatif positif, oh benar teman-teman. Jadi teman benar ya, udah benar teman, nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang salah. Tapi tadi saya agak sedikit bingung karena kabel untuk bagian speaker saya kasih warna hitam ya. Jadi hitam itu saya taruh di ground, bukan di negatif ya, atau VDC negatif teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini bagian ini kita taruh ya. Saya rapin dulu ya. Bagian ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi saya tinggal pasang bagian untuk kabel input aja ya. Jadi ini kabel inputnya ya, ini output ya teman-teman. Nah ini tune control ini sangatlah apa ya, recommended banget kalau teman-teman tidak mau ribet ya.
Jadi tune control apa ini, tune control yang sudah dilengkapi tutorial subwoofer. Mana tadi bungkusnya? Nah, bungkusnya ini ya. Nah, harganya sekaligus. Nah, ini stereo, ada yang mono juga ada ya, tapi ini saya stereo. Nah, filter subwoofernya ini filter subwoofer, ini volume triple bass. Jadi ini lebih enak untuk bassnya, gearnya juga mantep, terus treble-nya, hignya juga lumayan ya, untuk harga 50 ribuan. Jadi tidak terlalu mahal, jadi harganya cukup terjangkau dan enak gitu teman. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi untuk jikalau teman-teman mungkin mengalami kerepotan, kok di sini kok nggak ada inputnya ya, outputnya nggak ada ya. Kalau ini input maka di sini output, meskipun dari pabrik tidak dikasih tahu kan tulisan outputnya, tapi di sini outputnya udah pasti, di sini ada inputnya ya. Di sini loh teman-teman inputnya, di sini ada outputnya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, oke, kita pasang aja. Nah ya, kita langsung pasang aja. Nah, saya paling seneng kalau tune control ini dikasih PSU sendiri, itu paling enak gitu teman-teman ya. Saya pasang dulu untuk bagian tegangannya ya, bagian untuk tegangan PSU ya. Untuk tune control ke PSU saya solder terlebih dahulu ya teman-teman. Merah itu plus, terus warna hijau itu ground ya, warna hitam negatif. Jadi saya pasang dulu warna merah tadi di sini teman-teman ya. Saya solder terlebih dahulu ya. Ini saya solder terlebih dahulu teman-teman. Terus groundnya tadi ini di tengah, ini bagian ground ya. Nah, oke, bentar, kita solder terlebih dahulu. Nah, terus bagian ini ada bagian negatifnya ya. Negatif sama ground tuh teman-teman, kalau di tegangan simetris itu berbeda ya, jangan disamakan ya. Nah, karena untuk PSU simetris dia itu outputnya ada output ganda, bisa dikatakan output ganda karena ada negatif sama positif. Dengan non simetris itu output tunggal karena terdiri positif aja ya teman-teman. Positif sama groundnya seperti ini, kita cross check dulu, kita lihat tadi benar apa enggak. Oke, udah benar ya. Jadi nah, oke, ini udah benar. Terus langkah berikutnya adalah proses apalagi teman. Oh ya, lupa aku, ini adalah untuk output pada tunggal. Saya sambung gini aja ya teman-teman ya, saya sambung gini aja, terus saya solder gitu aja ya. Nanti tinggal selesai kita cross check sama-sama ya. Jadi ini tak soldernya dulu ya sini. Oke, ini bagian input, output sama input saya gabung jadi satu, udah selesai ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah, jika tune control teman-teman mono, drivernya kan stereo ya, teman-teman tinggal driver di input L sama L ya jadi satu seperti ini aja, nggak apa-apa. Jadi satu ini seperti ini, nanti L sama R tetap mono, jadi dia hanya cuma powernya aja stereo tapi tune controlnya mono teman-teman ya. Jadi tinggal gabung jadi satu seperti ini aja. Kalau jikalau tune control teman-teman mulai seperti ini ya, udah selesai nih bagian ini, udah selesai. Langkah berikutnya yaitu ya, oh ya, langkah selanjutnya adalah ini saya pasang dulu untuk bagian ke PSU ya, dari trafo ke PSU. Jadi ini jangan sampai kelupaannya. Nah, seperti ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka udah selesai ya, nanti kita cross check sama-sama ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya cek ya, nggak ada masalah, tapi kita cek terlebih dahulu ya. Nah, itu seperti ini teman-teman, bisa lihat ya. Nah, sebelum kita tes cek udah saya cek tadi, udah cukup siang. Oke ya teman-teman, di sini sekaligus saya closing aja, saya tutup closing dan sekaligus cek powernya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.